بروحنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا يا بدرات منا سكل كمالي مدى يؤبر أن هناك مقالي يا بدرات منها سكل كمالي مدى يؤبر أن هناك مقالي مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبانا مع الإبكار والأعصار صلى عليك الله ربي دائما أبانا مع الإبكار والأبصار مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا مع السلام في عمل شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا يا بدرات منها سكل كمالي مدى يؤبر أن هناك مقالي يا بدرات منها سكل كمالي مدى يؤبر أن هناك مقالي مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا أنت الذي أشرق في أفق الأولى فماحت بالأنوار لكل ضلال أنت الذي أشرقت في أفق الأولى فمحوت بالأنوار كل ضلال مع السلام في أمان شيخنا الله
irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'asalama fi amani Shaykhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Bikastana wal kaunu ya'lam al-huda bin-nur wal-in'ami wal-ifdali. Wa bikastana wal kaunu ya'lam al-huda bin-nur wal-in'ami wal-ifdali. Ma'asalama fi amali Shaykhuna Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'asalama fi amali Shaykhuna Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Bunga-bunga bersemi di atas tanah suci, mekar indah mewangi, cintamu kan abadi, ke seluruh penjuru kau tegakkan agama. Jagat raya gempita menyambut akhlak mulia. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Ku nyanyikan lagumu dengan senandung rindu, kekasih yang ditunggu, wahai kau maha guru. Berlimpahnya cintamu, mulianya ajaranmu, tumbuh subur di kalbu, jantung darah nadiku. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Guru jalan hidupku hingga akhir hayatku, ku ikut agamamu, jangan tinggalkan aku. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Janganlah kau tergoda oleh
biru untuk menggapai fitrahmu, makna kesucianmu, untuk menggapai fitrahmu, makna kesucianmu. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, alammu mempesona, duhai bulan purnama. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, alammu mempesona, duhai bulan purnama. Jadi kalau jadi vokal itu harus tahunya gimana, harus sekata, ya, harus disiapkan, syairnya disiapkan. Kalau jadi vokal itu mensyid itu, syairnya harus siap itu. Jadi ketika ditodong nih sudah siap, nggak asal bunyi. Terus ketika kayak tadi, guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, sampai akhir contohnya ya, itu harus jangan ada jeda untuk berhenti. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, alatmu mempesona, duhai bulan purnama. Guru, kalau yang kan kayak gitu. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, ahlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Berhenti baru guru belahan. Jadi musuhnya hilang gitu. Jadi nyambung. Itu vokal harus masih tahu kepada yang di samping atau yang di belakangnya jamaah agar mengikuti seperti itu. Jadi nggak ada jeda untuk berhenti. Ya. Itu vokal itu untuk para vokal, khususnya munsyid yang vokal itu pelajari itu bukan hanya bunyi, namun harus tahu jeda mana yang berhenti dan mana yang harus dilanjut. Nanti ada keindahan tersendiri ketika vokal seperti itu, ada ciri khas atau keindahan tersendiri bagi yang mendengar. Coba kalau berhenti kan tidak ya. Bunga-bunga bersemi di atas tanah suci, mekar indah mewangi, cintamu kan abadi. Guru, kan di situ kan abadi, baru bunyi guru, ya. Bunga-bunga bersemi di atas tanah suci, mekar indah mewangi, cintamu kan abadi. Guru, langsung nyambung abadi, mat berhenti sejenak. Guru, beda itu bunyinya kalau nggak disambung. Itu vokal utama yang bunyi seperti itu. Itu buat preferensi antum untuk tahu. Vokal-vokal model seperti itu, yang profesional sekaligus seperti itu, saling menyambung. Baik, ya tidak ada yang berhenti sejenak walaupun berapa detik. مودع يا رمضان أوداه علينا بالغفران. مودع يا رمضان أوداه علينا بالغفران. أحدث لي يا رمضان حديث الحبائب
يا رمضان ودى ودى يا رمضان داه علينا بالغفران ويلي عيدلي يا رمضان حديث الحبايب يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران وما هل منهم يا رمضان هل أين غائب يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران جميل المحيا يا رمضان سكل الترايب يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران سويج نوادر يا رمضان جعد نوايا يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران والله ليالي يا رمضان هدينا بوصلي يا رمضان هدينا بوصلي يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران فطام اتصالي يا رمضان بأهلي ونهلي يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران فيا ذا الجلال يا رمضان يسملي بسملي يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران فقل من البعد يا رمضان والهجر دائب يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران أنا شترك الهم يا رمضان وواسل سروري يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ولربي أعلم يا رمضان بخفي أموري يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران وشهل وشهم يا رمضان بقلب جسوري يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران أرى له إهدي يا رمضان وطهر صاحب يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران أنا المستجير يا رمضان بالجمال المكلم يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ومن في النبيين يا رمضان أفضل وأكمل يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران أبي القاسم أحمد يا رمضان لنا خير مرسل يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران به تنقضي لي يا رمضان جميع المطالب يا رمضان جميع المطالب يا رمضان جميع المطالب يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ومن كان جده يا رمضان محمد تبجح يا رمضان
حسنه يا رمضان فوزنة أرجح يا رمضان مؤثر يا رمضان هداه علينا بالغفران ببركة ربي يا رمضان يجوز ويسمح يا رمضان مؤثر يا رمضان هداه علينا بالغفران هداية علينا يا رمضان جميع المذاهب يا رمضان مؤثر يا رمضان هداه علينا بالغفران بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت نويت wa acara itu kita pantun ora apal lah Ben wis baca terus ora apal tuntun bae Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa dzakira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfil afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi mustafa rasulillah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Ma huwal hubbu? Apa itu cinta? Nah, itu tema pada malam hari ini. Ma huwal hubbu? Apa itu cinta? Ma huwal hubbu? Apa itu cinta? Cinta itu ialah huwa ali inna yanamu badala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi firasihi wa huwa ya'lamu an al-qamat tamau liqadli Rasul sallallahu alaihi wasallam wa annahu qad yamutu ala nafsi firasi. Ma huwal hubbu? Apa itu cinta? Cinta itu seperti yang dilaksanakan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ia berbaring menggantikan posisi tidurnya Rasulullah di tempat tidur beliau, sementara ia tahu bahwa sekelompok orang itu telah mengancam nyawa baginda Nabi. Sekelompok orang ingin hendak membunuh baginda Nabi. Lantas Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah rela tidur menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya, padahal ia tahu mungkin saja ketika itu ia bisa tewas di tempat tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah mahwal hubbu, itulah cinta. Ya. Mahwal hubbu? Apa itu cinta? Huwa Bilal hina yatazilul adana ba'da al-rahil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma adana bi talabi min Umar inda ziyaratil Madinah munawwarah ba'da amrahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ra'yati manamih lam yura yawman kana aksara buka'an minhu indama qala asyhadu an la Muhammad Rasulullah. Ma huwal hubbu? Apa itu cinta? Cinta seperti halnya yang dilaksanakan oleh sahabat baginda Nabi Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah tidak lagi mengumandangkan azan dan berhenti untuk menjadi muadzin baginda Nabi karena baginda Nabi telah meninggalkan
Bilal bin Rabah atau meninggalkan umat Islam. Jadi Bilal tidak mau itu menjadi muazzinnya lagi, tidak mau mengumandangkan azan illa kecuali baginda Nabi masih hidup. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat, Bilal bin Rabah berhenti untuk mengumandangkan azan. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memintanya menjadi muazzin, memintanya untuk mengumandangkan azan kembali, Bilal menolak. Biarkan aku hanya menjadi muazzin Rasulullah dan menjadi muazzinnya kekasihku baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muazzin siapa-siapa lagi. Cukup aku mengumandangkan azan itu karena Nabi Muhammad SAW. Lantas setelah itu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu pindahlah ke Damaskus karena ia telah berhenti dan bukan menjadi muazzinnya siapa-siapa lagi kecuali Nabi. Dan Nabi telah wafat, maka Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu pergi hijrah ke kota Damaskus. Ketika Rasulullah SAW mendatangi Bilal bin Rabah, jadi Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tertidur. Lantas baginda Nabi Muhammad SAW itu mendatangi sahabatnya, sahabat tercintanya yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi datang dalam mimpi atau tidurnya Bilal. Nabi berkata kepadanya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak menjengukku? Kenapa engkau tidak pernah menjengukku lagi?" Seketika itu sang sahabat ini terhenyak dalam tidurnya, terbangun kaget dan menangis yang menjadi-jadi. Karena ketika sepeninggalan Rasulullah, Bilal tidak pernah menjenguk lagi makam baginda Nabi dan tidak pernah lagi mengumandangkan azan. Bilal pun terbangun terperanjat dari tidurnya dan menangis. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mempersiapkan perjalanan menuju mana? Menuju makam baginda Nabi Muhammad SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW mendatanginya lewat mimpi, Bilal menangis. Lantas Bilal langsung hijrah lagi ke Madinah untuk apa? Menziarahi makam Rasulullah SAW. Ya, setibanya di Raudhah, itu tempat daripada makam Nabi Muhammad SAW di kebumikan. Lantas ketika sampai di hadapan makam baginda Nabi yang tadinya Bilal ada di kota Damaskus, pergi lagi hijrah karena bermimpi Nabi untuk menjenguk. Akhirnya Bilal bin Rabah datang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sampai Bilal bin Rabah di depan makam baginda Nabi Raudhah itu, Bilal menangis. Dan Bilal pun menangis sepuasnya dan melepaskan rasa rindunya kepada Rasulullah SAW. Dan kedatangan Bilal bin Rabah ke Madinah terdengar oleh cucu-cucu baginda Nabi, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan segenap warga yang ada di kota Madinah yang pada zaman itu baginda Nabi Muhammad SAW itu masa hidup, dan Bilal itu mengumandangkan azan karena ada Nabi. Warga Madinah yang sangat rindu, yang sangat kepada suara daripada lantunan azannya saudara Bilal, sahabat Bilal. Maka mendengar Bilal bin Rabah datang ke makamnya baginda Nabi, semua penduduk kota Madinah keluar. Karena ketika melihat Bilal sama halnya ia telah melihat Rasulullah, karena pasti yang selalu mendatangkan Rasulullah ke dalam masjid yaitu suara azan dari sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Lantas ketika itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang menemui sosok mulia, yaitu kakeknya, ikut sama-sama menziarahi kubur dari baginda Nabi Muhammad SAW. Lantas Bilal meminta Bilal untuk mengumandangkan azan satu kali lagi. Ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain melihat muazzinnya Rasulullah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu datang ke makam Nabi, lantas yang namanya cucu ingin mendengarkan azan yang dulu pernah ia dengarkan bersama masyarakat kota Madinah pada waktu itu, yang begitu indah azan yang dimandangkan oleh sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Lantas Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu meminta, "Ya Bilal, kasihlah kami, kumandangkanlah azan hatta walaupun itu satu kali, untuk kami dan untuk seluruh para pengikut Nabi, seluruh umat Nabi, khususnya yang ada di kota Madinah." Inilah saat-saat yang dimana ditunggu-tunggu oleh segenap warga di kota Madinah. Kota itu pun seakan-akan diliputi oleh kebisuan. Ketika datangnya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kota itu tenang, diam, sunyi.
Lah kota itu seakan-akan diliputi kebisuan, keheningan, dan seolah-olah Rasul itu hidup dan masih hidup di antara mereka. Akhirnya karena permintaan daripada cucu tercinta baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, akhirnya Bilal pun mengiyakan dan menyetujui untuk mengumandangkan azan satu kali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh kota Madinah itu terdiam, sunyi. Masa-masa yang indah itu ketika baginda Nabi Muhammad SAW ada, masa-masa yang indah itu teringat kembali di seluruh penjuru kota Madinah, terutama mereka sahabat-sahabat baginda Nabi, terutama mereka Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terutama mereka cucu tercinta baginda Nabi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Namun ketika azannya dikumandangkan Bilal bin Rabah dengan merdunya membuat semuanya bersedih menggelinang air mata karena tidak tahan seakan Rasulullah berada di antara mereka dan mengingatkan kisah-kisah perjuangan Nabi di waktu itu. Sayyidina Bilal bin Rabah masih kuat melanjutkan lafaz-lafaz kalimat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lantas ketika sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal bin Rabah pun akhirnya tersungkur menangis jadi-jadinya karena tidak bisa meneruskan ketika nama kekasihnya, nama orang yang dicintainya disebut dalam azan. Bilal pun tidak bisa meneruskan, dan itulah azan terakhir Bilal, pertama dan terakhir daripada sahabat baginda Nabi yang mengazankan azan, muazin Rasulullah, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah tidak bisa melanjutkan dalam lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akhirnya seluruh kota Madinah terdiam, ikut serentak menangis mengingat perjuangan insan mulia, orang sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Bilal tidak bisa meneruskan azannya sehingga dipeluklah oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan ditenangkan oleh para sahabat Nabi yang lainnya. Itulah ma huwal hubbu, itulah cinta. Ya, ma huwal hubbu, apa itu cinta? Huwa Abu Bakri, huwa Abu Bakar hina yakul kuna fil hijrah fuji'tu bimadqati labanin fanawaltuha li Rasulillah faqultu lahu ishrab ya Rasulullah fashariba nabiyyu hatta irtawaita. Cinta, ma huwal hubbu, apa itu cinta? Cinta ialah seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat Abu Bakar As-Siddiq berkata, ketika kami dalam perjalanan, aku heran dengan munculnya susu yang tercampur dengan air. Lalu aku berikan susu tersebut kepada Rasulullah. Dan apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah berkata, fasarriban nabiyyu hatta irtawaita, minumlah wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun minum sehingga hilanglah dahaga. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang menemani perjalanan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada air yang diminum, perbekalan habis. Saking cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ia melihat daripada susu yang dimana susunya bukan murni, susunya sudah tercampur dengan air. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu lebih tua dari baginda Nabi. Ia seorang pemuka dari Bani Quraisy.
Namun kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga ada susu yang tinggal 1 kali minum saja ia rela memberikan kepada orang yang lebih muda darinya, yaitu kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal di tengah gurun pasir sangat kehausan, tidak ada satupun yang bisa diminum, perbekalan pun habis. Namun karena kecintaannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, walaupun ia lebih tua, ia rela mengorbankan dirinya kehausan agar orang yang dicintainya dapat meminum air yang ia temukan. Itulah cinta. Ma huwal hubbu. Apa itu cinta? Huwa Zubair yasma'u bi isya'ati maqtalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju yajuru sayfahu fi turuki Makkah wa huwa ibnul khamisati asyara. Ma huwal hubbu? Apa itu cinta? Cinta adalah seperti yang dilakukan oleh sahabat Zubair radhiyallahu anhu. Yasma bi isyati ma'dali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta, sahabat Zubair itu telah melakukan cinta yang luar biasa kepada baginda Nabi. Sahabat Zubair yang mendengar daripada Yasma, mendengar daripada kabar burung, kabar bahwasanya Nabi itu terbunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Lantas itu wa yakhruju yajuru sayfahu fi turuki Makkah wa huwa ibnul khamisati asyara. Lantas itu sahabat Zubair radhiyallahu anhu mendengar kabar bahwasanya Nabi terbunuh dan dibunuh oleh orang kafir. Sahabat Zubair fayakhruju yajuru sayfahu fi turuqil Makkah, mengambil pedang keluar dari rumahnya, menyeret sepanjang jalan di kota Mekah dan mencari siapa yang telah membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu orang-orang yang cinta kepada pemimpinnya, orang-orang cinta kepada gurunya, orang yang cinta kepada nabinya. Baru mendengar kabar burung Nabi dibunuh oleh seseorang Bani Quraisy, orang-orang kafir, sahabat Zubair lantas keluar dan menyeret pedangnya di jalan-jalan kota Makkah pada usianya yang kebetulan lebih tahu khamisati asyara. Pada waktu itu sahabat Zubair radhiyallahu anhu baru berumur 15 tahun. Bayangkan, sama engkau lebih tua engkau, sama saya lebih tua saya. Namun kecintaannya kepada pemimpinnya baginda Nabi, sahabat Zubair mendengar kabar Nabi dibunuh oleh orang-orang yang tidak mencintainya, baru tahu kabarnya saja. Padahal itu kabar buruk yang tidak pasti, hoak. Namun sahabat Zubair yang umurnya baru 15 tahun berani mengangkat pedang dari rumahnya, berjalan di seluruh kota Mekah mencari siapa yang telah membunuh baginda Nabi Muhammad SAW dan siapa yang telah membunuh daripada kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah cinta. Itulah cinta. Itulah cinta. Dia rela mengorbankan nyawanya, rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan waktunya, rela mengorbankan tenaganya, rela mengorbankan jiwa raganya hanya untuk kepada orang yang ia cintai. Ma huwal hubbu? Apa itu cinta? Wa Rabi'ah ibnu Kabin hina yas'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma habbatuka fayaqul as'aluka murafaqataka fil jannah. Ma huwal hubbu? Apa itu cinta? Wa Rabi'ah ibnu Kabin, seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab, tatkala Rasulullah SAW bertanya, ma habbatuka? Apa yang kau inginkan wahai Rabi'ah bin Ka'ab? Apa yang kau inginkan wahai Rabi'ah bin Ka'ab? Ma habbatuka? Apa yang kau inginkan dariku wahai Rabi'ah bin Ka'ab? Apa jawaban Rabi'ah bin Ka'ab? Fayaqul, Rabi'ah pun menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah.
Aku hanya berharap ingin duduk berdampingan dan duduk bersebelahan denganmu di surga ya Rasulullah. Apa keinginanmu? Kaya, Habib. Apa keinginanmu? Berikan kesehatan. Apa keinginanmu? Jadi kalau kita menelaah apa yang saya ucapkan, insya Allah ilmu itu untuk menguji diri. Maka jika hidup hatimu, akal pikiranmu hidup, engkau akan menjawab dengan indah seperti yang dilakukan daripada kecintaannya Rabi'ah bin Ka'ab ketika Nabi mengatakan mahabbatuka, apa yang kau inginkan dariku hai sahabatku Rabi'ah bin Ka'ab. Beliau menjawab as'aluka murafaqataka fil jannah, aku hanya ingin mendampingimu di surga ya Rasulullah. Aku hanya ingin mendampingimu di surga ya Rasulullah. Tuh, kecintaan para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Ma huwal hubbu, apa itu cinta? Ini temanya cinta. Ma huwal hubbu, apa itu cinta? Huwa imra'atu bani dinar hina yahruj zawjuha wa abuha wa ahuha ila Uhudin fayastashhidun jami'an fi sabilillah wa yun'auna laha fattara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattakul kullu musibatin ba'dakal jalal. Masyaallah ini. Ma huwal hubbu, apa itu cinta? Cinta adalah yang seperti dilakukan oleh keluarga yang mendapatkan limpahan rahmat dari Allah dan keberkahan dari nabinya. Keluarga siapa? Wa imra'atu bani dinar, seorang wanita dari Bani Dinar, yang dimana saat suami, ayah dan saudara laki-lakinya pergi ke medan perang Uhud, kemudian mereka semua mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suaminya, anaknya, istrinya ikut membela Nabi dalam perang Uhud dan mereka diwafatkan dalam keadaan syahid di medan pertempuran. Ma huwal hubbu, apa itu cinta? Itulah cinta yang seperti dilakukan oleh satu keluarga yang kecintaannya karena Allah, cintanya kepada nabinya, cintanya kepada pemimpinnya, sampai-sampai merelakan nyawa satu keluarga wafat di medan pertempuran dalam perang Uhud. Apakah engkau siap? Jika engkau sudah menjadi pecinta, maka engkau harus siap itu. Seperti yang dicontohkan para sahabat-sahabat baginda Nabi, seperti yang mereka melihat dan duduk bersama Nabi. Maka jangan katakan engkau cinta kalau engkau tidak merelakan sesuatu apa yang engkau miliki untuk kepada orang yang engkau cintai. Ya. Ketika keluarga dari Bani Dinar meninggal, semua itu ayah, suami, istrinya meninggal dalam perang Uhud, kemudian mereka semua mati syahid di jalan Allah. Berita wafatnya keluarga itu pun sampai kepadanya. Lalu wanita itu memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal apa? Memandang baginda Nabi. Sebelum meninggal memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang dikatakan oleh wanita tersebut? Wanita tersebut mengatakan bahwasannya kami sangat cinta kepada engkau ya Rasulullah. Kami rela memberikan apa saja yang saya dan keluarga saya miliki, bahkan nyawa ini untukmu ya Rasulullah. Karena saya meyakini bahwasannya ketika nyawa keluargaku, anakku, istriku, suamiku ini diberikan untukmu, saya yakin engkau akan memberikan dengan sebaik-baik balasan. Lantas
Ini wanita tadi juga fatakul mengatakan lagi kepada Rasulullah, kullu musibatin ba'dal jala. Ba'dal jala. Musibah apapun selain menimpa engkau adalah kecil ya Rasulullah. Musibah apapun yang selain untuk Rasulullah dan lain sebagainya itu kecil. Bahkan keluarga saya meninggal itu sesuatu yang kecil menurut saya. Nyawanya diberikan, ikut perang saja itu kecil, bayangkan. Ma huwal hubbu, apa itu cinta? Wa sauban hina yas'aluhu Rasul sallallahu alaihi wasallam ma khayyara launuka. Apa itu cinta? Cinta itu tatkala sahabat Nabi yang bernama Sauban, ya, tatkala Rasulullah SAW bertanya kepada Sauban, ma khayyara launuka, fayaqul, sahabat tersebut menjawab, Nabi bertanya, ma khayyara launuka, apa yang membuatmu pucat wahai sahabat Sauban? Fayaqul, sahabat itu menjawab pada Nabi, mabi maradun wala wajaun ila anni idalam araka istauhastu wasyatan sadidatan hatta alqaqa. Lantas Sauban pun menjawab, aku tidak sakit ya Rasulullah, dan aku pun tidak terluka ya Rasulullah. Hanya saja apabila aku melihatmu, aku menjadi sangat merindu kesepian sampai aku bisa bertemu denganmu kembali ya Rasulullah. Ma huwal hubbu, yang pernah dilakukan oleh sahabat Sauban ketika rindu ia bertemu Nabi, semakin rindu, padahal Nabi ada di hadapannya, semakin rindu. Dan rindu itu akan sangat menjadi ia merasakan kesepian, terlebih lagi ketika tidak melihat orang yang ia rindui. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kadang dengan orang tua tidak merindukan, dengan guru saja ingin cepat-cepat selesai, dengan guru saja terkadang kita ingin cepat-cepat berpisah, berpikirnya masih ada hari esok, masih ada hari nanti. Apa engkau tidak mencontoh sahabat Sauban yang selalu ingin dekat kepada orang yang dicintainya, yang ingin selalu dekat kepada orang yang dikasihinya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan sudah bertemu dekat pun masih rindu, dan rindu itu sangat jadi yang luar biasa rindunya, padahal sudah bertemu. Sahabat Sauban itu, apalagi ketika jauh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ma huwal hubbu, apa itu cinta? Apa itu cinta? Huwa Abu Bakrin indama yaqul ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma huwal hubbu, apa itu cinta? Huwal Abu Bakrin indama yaqul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla dukhulil khari, wallahi la tadkhulhu hatta adkhula qablaka wa idza kana fihi syai'un asabani daunuka. Apa itu cinta? Cinta seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ia berkata qabla dukhulil khari, dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wallahi la tadkhulhu hatta adkhula qablak fa idza kana fihi syai'un asabani dunaka. Janganlah kau masuk ke dalam gua tersebut ya Rasulullah. Gua apa ini? Gua sur. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu melarang Nabi untuk memasuki gua sur.
Bertujuan apa? Wallahi la tadkhulhu hatta adkhula qabla. Janganlah kau masuk sampai aku masuk terlebih dahulu, ya Rasulullah. Fa idza kana fihi syai'un asabani dunaka. Karena jika ada sesuatu di dalamnya, akulah orang yang pertama kali terkena, jangan engkau ya Rasulullah. Biar saja saya yang sakit dan menderita, jangan engkau ya Rasulullah. Jadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW dikejar-kejar kafir Quraisy dari kota Mekah, ketika Sayyidina Ali menggantikan tidurnya, baginda Nabi di atas tempat tidurnya rela nyawanya digadekan dengan baginda Nabi. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq menemani perjalanan hijrahnya baginda Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah dengan jalan yang mutar itu. Ketika mutar, melihat sebuah gua untuk istirahat. Namun karena kehati-hatian, kecintaannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq melarang baginda Nabi untuk masuk dulu. Takut kenapa? Takut kalau ada apa-apa, ternyata ada orang kafir Quraisy di dalam. Terlebih lagi ada binatang buas, kalajengking, ular. Maka Nabi tak boleh masuk dulu. Sehingga Abu Bakar Siddiq, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, biar saya saja yang masuk. Jadi kalau ada apa-apa yang membahayakanmu, lebih baik saya yang mendapatkan penderitaan itu dan bukan engkau ya Rasulullah. Itulah cinta. Itulah cinta. Maka cinta itu adalah ketika seseorang pecinta itu rela berkorban demi orang yang ia cintai. Cinta adalah ketika seseorang pecinta itu bisa merasakan apa yang dirasakan orang yang ia cintai. Seorang pecinta itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kekasihnya. Cinta adalah seorang pecinta itu selalu ingin dekat dengan orang yang dicintainya. Seorang pecinta itu akan selalu persembahkan, ia berikan kepada orang yang ia cintainya. Namun jika kita tidak bisa merasakan itu semua, maka kita bukan tergolong orang yang cinta atau seorang pecinta yang untuk semua. Jazakallahu khairan katsir. Barakallahu fikum yang telah merayakan hari ataupun tanggal kelahiran saya di bulan Ramadan ini. Insyaallah apa yang antum doakan untuk saya kembali kepada antum, dan para malaikatnya pun sama-sama mendoakan apa yang telah antum berikan untuk saya dan apa yang antum hadiahkan untuk saya. Karena setiap doa yang baik kepada saudara yang sama muslim, terlebih yang menyangkut ada hubungan kekeluargaan, kekerabatan atau ikatan antara murid dan guru, maka apa yang guru dapatkan, kamu juga akan mendapatkannya. Apa yang kau panjatkan kepada Allah, mendoakan gurumu, maka engkau juga akan mendoakan, dan para malaikat pun akan mendoakan yang sama untukmu. Jazakallahu khairan katsir. Barakallahu fikum. Semoga kita semua dijadikan umat baginda Nabi yang membanggakan, dijadikan baginda Nabi sebagai orang-orang yang istiqomah dalam mencintai para alim ulama, mencintai orang-orang tua kita, mencintai para pemimpin kita, mencintai guru-guru kita dengan sebenar-benarnya cinta, dengan cinta yang sejati seperti yang telah dilaksanakan dan dibuktikan dilakukan oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Ada seorang cintanya pemuda yang berumur 15 tahun, ia rela mengangkat pedang, melarak pedangnya dari kota Mekah untuk mencari siapa yang melukai dan membunuh Nabi. Itu cinta seanak muda kepada pemimpinnya. Ada cinta keluarga, yang dimana keluarga antara suami, istri, anaknya rela mengeluarkan nyawanya ikut perang di jalannya baginda Nabi. Apakah engkau tergolong keluarga yang seperti itu? Apakah engkau tergolong orang atau keluarga yang saling berlomba-lomba untuk mencintai sesuatu yang hak, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai orang-orang tuamu, mencintai leluhurmu, mencintai keluargamu, mencintai alim ulama, dan mencintai guru-gurumu yang mengenalkan dirimu akan Allah dan Rasulnya? Jadilah engkau para pecinta sejati, karena sesungguhnya Nabi mengatakan,
Kelak orang yang cinta akan dikumpulkan kepada yang ia cintai. Maka arahkan cinta itu kepada sesuatu yang tepat. Arahkan cinta tersebut kepada sesuatu yang benar. Jangan engkau salah mencintai seseorang. Jangan engkau salah menanamkan cinta kepada orang lain. Dan jangan salah engkau menggunakan cinta yang dimana semuanya indah karena cinta. Saya mengucapkan terima kasih untuk siapa saja yang ikut andil dalam merayakan milad hari kelahiran saya di bulan Ramadan ini. Doakan saya agar selalu membawa panji-panji Rasulullah SAW, khususnya di desa Benar, umumnya di sekitar desa ini. Dan doakan saya agar saya selalu diberikan kekuatan, keistiqomahan, selalu diberikan kebenaran, diberikan ilmu yang barokah, yang manfaat, sehingga saya bisa mensyiarkan sholawat kepada baginda Nabi di desa ini khususnya dan di desa-desa tetangga umumnya. Dan jadikanlah, berharap kepada Allah, meminta agar saya dijadikan orang yang kuat, orang yang tegar, orang yang berani dalam menegakkan kebenaran, orang yang berani dalam melawan kemungkaran, orang yang berani dalam mengalahkan kebatilan, dan orang yang berani dalam menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan doakan saya agar di tahun depan saya masih hidup, saya bisa mengajar dirimu, saya bisa mengingatkanmu dan selalu mengingatkanmu ketika engkau lalai, ketika engkau lupa, ketika engkau salah, ketika engkau hilang, ketika engkau jauh dari orang-orang yang baik, jauh dengan duduk orang-orang dengan baik, jauh dengan orang-orang yang baik, jauh dengan berkumpul yang baik. Doakan saya agar saya selalu giat mengingatkan antum, tidak lelah dan tidak bosan, selalu membimbing antum menuju jalan yang lebih baik, jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridai baginda Nabi, jalan yang diridai para salafus saleh kita, dan jalan-jalannya para habaib yang lainnya. Dan insyaallah doakan saya agar saya diberikan umur yang panjang yang barokah, umur yang panjang yang taat, dan doa untuk kita semua agar kita diberikan kesehatan yang barokah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah, umur yang panjang dalam kebaikan kepada Allah, umur yang panjang dalam menegakkan sesuatu yang hak itu hak dan yang batil itu batil, tidak melihat penilaian manusia, tidak melihat ujian manusia, tidak ada rasa takut kepada manusia. Ketakutan ini hanya untuk Allah, ketakutan ini hanya untuk Nabi. Jika kita bermaksiat kepada Nabi, jika kita bermaksiat kepada Allah, jika kita bermaksiat kepada manusia yang lainnya, maka ketakutan ini muncul dan bisa menjadi pengingat untuk kita. Semoga kita tergolong umat baginda Nabi yang bisa membagikan Nabi. Dengan buktinya antum memberikan penghargaan kepada Nabi lewat sholawat yang antum baca, lewat antum memuliakan guru seperti saya. Walaupun ketika saya semakin dibaiki, saya semakin sedih, ingin menangis, karena saya belum merasa pantas, karena saya belum baik, karena saya belum merasa benar. Tapi kebaikan antum akan saya terima, dan kebaikan antum akan kembali kepada diri antum sendiri. Ketika saya diajak untuk merayakan milad, terlebih saya dirayakan hari ulang tahun saya, ini ada dalam hati saya tidak terlalu gembira dan tidak terlalu bersedih. Namun yang ada kesedihan, karena saya belum pantas, belum tajam untuk dimuliakan, belum pantas untuk dihormati, belum pantas untuk dihargai. Namun kebaikan tersebut tidak akan aku tolak, karena itu bukti cintamu kepada ulama, bukti cintamu kepada guru. Maka kebaikan dan cintamu itu akan saya terima dengan lapang dada, saya terima dengan kebaikan, dan saya akan mendoakan kalian semua dalam ketaatan dan kebaikan selama di sisa hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dan malam ini juga ada yang ulang tahun, ya, saudari kita, saudari Aisyah. Insyaallah ibunya bahagia dalam umur melihat anaknya giat menuntut ilmu. Ibunya insyaallah bahagia, senang. Keluarga yang sudah meninggal insyaallah senang. Karena ketika kita memiliki amal soleh di dunia, keluarga-keluarga kita yang sudah wafat, yang memiliki ikatan dengan kita, walaupun kita tidak meniatkan sholat kita untuk
bapak ibu kita yang sudah meninggal. Walaupun kita tidak meniatkan bacaan Quran kita untuk keluarga kita yang sudah meninggal, namun dengan adanya ikatan tersebut, maka otomatis bisa meringankan daripada siksa-siksa kubur yang ada untuk keluarga kita, dan bisa menjadi penyelamat untuk keluarga kita walaupun kita nggak meniatkan untuk itu. Beda dengan orang lain yang ingin memberikan pahala untuk kita yang sudah meninggal, maka harus disebut namanya. Kalau kita tidak meniatkan sesuatu itu kebaikan untuk keluarga kita, maka keluarga kita yang sudah meninggal pun akan tetap mendapatkan pahala seperti yang kita dapatkan, walaupun tidak disebut namanya, karena masih ada jalur nasab dan ikatan kekeluargaan. Insyaallah kita semua tergolong umat Nabi yang benar-benar menegakkan syariat dan yang benar-benar menjadi pecinta sejati, seperti halnya pecinta yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكفاني المربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري وكفاني منك يا مولى الموالي
استباني يا كريم الوفي الشهيد قبل أن يفنى استباني قد كفاني المخافي من سؤالي واختياري ولواني وامتحاني يا شريها الخاسر أرسل منك يدركني سريعا يا شريها الخاسر أرسل منك يدركني سريعا يهزم الأسرى يأتي بالذي أرجو جميعا يهزم الأسرى يأتي بالذي أرجو جميعا قد كفاني علم ربي من سؤالي وامتحاني ودعائي وامتحاني شهيد لي بافتقاري يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا عليما يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا عليما قد تحققت بأنسي وموضوعي والبساري قد تحققت بأنسي وموضوعي والبساري قد كفاني علم ربي من سؤالي وامتحاني ودعائي وامتحاني شهيد لي بافتقاري يا ربنا تعرفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تسير كل حوى واستر لنا العورات وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحبان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدد تشيس
sahbihi walhamdulillahi fil barri wat tanahi walhamdulillahi fil barri wat tanahi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muttahimi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muhtahimi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya awil mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya awil mabruk hari milad selamat rahmat selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad indah itu selamat mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya Rabbil mabruk selamat ulang tahun semoga panjang turun selamat ulang tahun semoga panjang turun Allahu ampun sehingga hidup rukun. Alhamdulillah.